Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Edwin dalam Opsiana Podcast episode keempat. Ya, di episode keempat ini gue pengen membahas opsionologi, tapi gue nggak pengen membahas tentang studi kasus, apalagi hal-hal yang berat-berat ya. Gue lebih pengen membahas tentang komoditas Indonesia, komoditas alam ya, yang cukup populer, cukup banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia dan cukup banyak diproduksi di Indonesia. Nggak perlu gue sebut lagi kali ya, karena udah bisa kalian tahu dari judul podcast episode keempat ini. Gue pengen membahas pisang. Yes, pisang. Mungkin ketika pertama kali kalian baca judul podcast ini, kalian mikir, wah bahas masalah diet nih. Men, itu nggak bakal terjadi. Dan itu mustahil terjadi karena gue adalah salah satu korban program diet dan juga pelaku wacana program diet. Yes, wacana doang. Ya karena kan banyak ya menganjurkan kalau lo mau diet, makan pisang aja, dijamin lo tahan seharian. Men, gue nggak tahan men. Itu susah dan nggak semua orang bisa. Tapi tenang aja, gue nggak bakal bahas tentang topik-topik seputar diet atau kesehatan atau kandungan pisang, manfaat pisang bagi kesehatan dan lain-lain, karena fix gue nggak paham soal itu. Yang gue paham cuma kalau lo mau makan pisang nih, ada dua jenis pisang, yang matang sama yang nggak matang. Udah, yang gue makan yang matang. Kalau yang belum matang, ditungguin sampai matang. Lalu kalau lo mau makan pisang, ada dua cara, dimakan langsung atau diolah dulu. Sedikit latar belakang kenapa gue mau bahas tentang pisang, karena belakangan ini pisang lagi mempengaruhi hidup gue. Cila mempengaruhi. Ya enggak. Jadi begini, gue membuat pengakuan saja. Jadi belakangan ini nyokap gue lagi kemakan artikel. Gue gak tahu artikel ini benar atau enggak. Cuma di artikel ini menyebutkan bahwa kalau lo mau pisang lo awet, lo bungkus dengan kantong plastik di bagian tangkainya. Jadi lo beli satu sisir pisang gitu, bagian tangkainya lo tutupin, lo bungkus dengan kantong plastik, lo ikat. Jadi harapannya nggak ada udara di sekitar tangkai itu, jadi pisangnya bisa awet. Gue nggak tahu tuh benar atau enggak, tapi nyokap gue praktekin dan gue nggak memperhatikan itu benar atau enggak. Ya, jadi dari buah yang satu ini, gue pengen membahas potensi yang dimiliki oleh pisang. Tapi sebelumnya udah pada tahu kan cara makan pisang ya? Jangan sampai gue bikin tutorial makan pisang juga nih. Kan gak seru tuh kalau gue bikin tutorialnya cuma sekitar 20 detik. Bahkan bisa kurang. Itu dibandingkan iklan YouTube, laman iklan YouTube. Jadi orang nonton iklan YouTube baru nonton video gue. Biar lama aja gitu kesannya. Oke, jadi gue balik lagi ya. Alasan sebenarnya nih, kenapa gue pengen membahas tentang pisang. Karena belakangan ini ya banyak usaha-usaha yang menggunakan pisang itu sebagai komponen produksi atau bahan bakunya. Entah itu secara langsung atau nggak langsung. Dan gue mencoba nih menemukan ide-ide yang menarik buat gue ya, tentang usaha yang berhubungan dengan pisang ini. Gue bakal menjabarkan dulu beberapa faktor pertimbangan gue membahas pisang sebagai salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan. Ya, masih dalam bentuk buah aja udah menggiurkan, apalagi udah jadi bentuk usaha, lebih menggiurkan. Yang pertama, pisang itu mudah ditemukan karena banyak di Indonesia. Maksudnya di sini adalah pisang itu kan gampang ya ditemukan. Ya lo dari daerah manapun, setahu gue selama ada yang jual buah pasti di situ biasanya ada pisang. Dan kalau lu searching gitu,
Yang bukan searching, nggak perlu searching lah ya. Ini udah rahasia umum bahwa pisang itu adalah salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi. Ya, menurut National Geographic, Amerika itu aja bisa mengkonsumsi sampai 3 juta ton pisang setiap tahunnya. Bayangin men, 3 juta ton. Waduh. Padahal ya, mereka itu juga bisa memproduksi pisang, tapi jumlahnya itu tergolong sedikit. Ada peringkatnya tuh di dunia internasional, peringkat Amerika itu nomor 92. Lalu Indonesia di mana? Indonesia itu setidaknya masuk ke peringkat 10 besar sebagai penghasil pisang terbanyak di dunia. Ya, artinya negara kita itu kan cukup, bukan cukup lagi, sangat kaya kan pisang. Ya, gue jadi kepikiran gitu ya. Gimana kalau seandainya nih Indonesia bayar utang negara pakai pisang? Wah, menarik juga tuh. Kan lumayan kan? Orang Amerika kan juga suka makan pisang kan, jadi lumayan gitu kalau bisa nyicil pakai pisang. Yang kedua, harga pisang itu terjangkau. Sebatas yang gue tahu, beberapa pisang yang dijual bebas, cila bebas, itu harganya cukup terjangkau. Semahal-mahalnya itu ya pisang impor setahu gue. Tapi itu menurut gue pun nggak begitu mahal. Karena mahal itu kan tergantung perspektif orang. Misalnya nyokap gue itu kalau beli pisang satu sisir, kalau harganya di atas 7.500 dibilangnya mahal. Kalau menurut gue mah itu nggak mahal. Yang mahal kalau pisang satu sisir harganya 2 juta. Nah itu baru mahal. Makanya mahal itu adalah perspektif orang. Dan belum lagi kalau lo mau membuat bisnis kan hitung-hitungan itu penting ya. Nah bahan baku pisang itu kalian perlu juga cari yang harganya lebih murah lagi. Ya gue tau lah ini harganya udah terjangkau. Tapi kalau kalian pengen buat usaha, sebaiknya kalian cari distributor pisang atau enggak produsen pisang. Karena dijamin kalau kalian ambil langsung dari produsen atau distributornya, ya biasa produsen lah, harganya biasa lebih murah, sangat murah. Cuma kalau pertimbangannya adalah kalian harus ngambil dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, pisang itu seluruh bagian tanamannya bisa diolah menjadi banyak hal. Ya, itu bukan rahasia lagi ya, karena kita tahu perkembangan teknologi semakin pesat, internet udah menyebar di mana-mana, informasi bisa didapatkan dengan mudah. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh orang untuk mencari referensi usaha, terlebih dalam mengolah pisang. Dulu itu bagian dari pisang yang biasanya bisa diolah itu cuma bagian buah, jantung, dan juga daunnya. Sedangkan limbah sisa dari pisang itu yang cukup terkenal itu adalah kulit pisang. Itu kan zaman dulu belum banyak yang tahu cara mengolahnya, belum berani mengolahnya. Makanya itu jadi limbah, cuma dibuang, dibiarkan membusuk. Tapi sekarang udah semuanya bisa diolah. Tergantung kreativitas orang itu dan informasi yang ia dapatkan. Jadi ada inisiatif buat mencari informasi dan dia kreatif, dicoba-coba, nggak takut gagal, maka limbah tadi itu bisa diolah. Nanti bakal gue bahas nih di bagian bahasan utamanya. Nah, itu tadi adalah 3 faktor yang menjadi pertimbangan gue membahas pisang dalam topik opsionologi ini. Langsung aja ya masuk ke topik bahasan utama. Jadi topik bahasan utama ini gue pengen menjabarkan beberapa bidang usaha di Indonesia di mana pisang itu jadi bahan bakunya. Gue bakal memilih beberapa bidang usaha aja yang cukup banyak di Indonesia dan bisa dibilang cukup pasaran, tapi yang gue pilih itu contoh-contohnya bisa dibilang masih unik dan nggak pasaran banget gitu. Oke, kita mulai aja ya. Bidang pertama adalah bidang kuliner. Ya udah jelas banget ya, pisang itu kan produk pangan ya, yang bentuknya adalah buah. Dan pisang itu biasanya bisa dimakan langsung. Ya dong, tergantung orangnya juga. Kebanyakan orang makan langsung. Tapi sekarang banyak juga yang mengolah pisang jadi makanan olahan yang enak-enak. Yang paling sering itu adalah nugget pisang, roti pisang, apalagi ya, keripik pisang. Waduh, ngebahas ini gue jadi lapar sih. Jadi pengen gue ngiler. Lanjut ya. Tapi berkat
pengolahan yang sedemikian rupa ini, harga jual pisang pun jadi meningkat. Makanya kalau kalian nyari makanan-makanan kayak banana nugget atau enggak roti pisang, harganya itu bisa dibilang cukup lebih di atas daripada buah pisang itu sendiri. Meskipun masih terjangkau. Ada nih, gue punya contoh kasus, bukan contoh kasus sih, salah satu contoh bisnis pisang di bidang kuliner. Salah satunya adalah dari artikel clickmania.net. Ada seorang ibu namanya Ibu Ratna. Dia ini mengolah pisang jadi sambal. Wih, sambal. Bisa dibedakan ya antara saus dan juga sambal. Jadi ini pisang ini diolah jadi sambal, men. Bayangin, men. Ini bukan jadi cemilan, malah jadi cocolan. Unik ya. Dan Ibu Ratna ini bukan cuma mengolah pisang jadi sambal, tapi si Ibu Ratna ini melihat ya kalau kulit pisang jadi limbah tak terpakai karena kulit pisang itu kalau nggak dipakai membusuk. Lalu dia mencoba membuat kulit pisang ini jadi olahan makanan juga. Akhirnya dia membuat kulitnya ini jadi kerupuk. Dari artikel ini katanya Bu Ratna itu pernah gagal sampai 7 kali. Wah, 7 kali, men. Lalu, wah ini inspiratif banget nih. Melalui produk buatan Ibu Ratna ini, dia akhirnya mengajak warga desanya, terlebih ibu-ibunya. Lalu mereka mendirikan KWT. KWT itu kelompok wanita tani seruni yang fokus mengembangkan produk berbahan pisang. Kenapa? Karena mereka memang di desanya itu komoditas terbesarnya adalah pisang uter. Jadi itu jenis pisangnya pisang uter. Ada juga nih beberapa produk lain dari tanaman pisang yang mereka buat. Gue sebutin ya. Dari buahnya mereka jadi sambal, kulitnya jadi kerupuk, daun pisangnya jadi sirup. Waduh, sirup ya. Batang pisang jadi abon. Wow. Bonggol pisang jadi manisan kerupuk dan sirup. Wah, 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 wah. Ini makanan semua ya. Berarti kita selama ini bisa makan segala jenis bagian dari tumbuhan ternyata. Asal bisa diolah. Tapi gue gak kebayang sih kalau gue nawarin nyokap gue gitu sambal pisang tuh. Mah, ada sambal baru nih. Wah, dicobain. Wih, enak, Win. Ini sambelnya berapa cabenya? Oh, nggak pakai cabai mah, pakainya pisang. Oh, pisang. Yaudah deh, mama simpan biar awet pakai kantong plastik. Ya, kebakan artikel. Olahan kedua atau bidang kedua yang pengen gue bahas adalah kerajinan tangan. Ya pasti udah tau lah ya kalau banyak bahan baku alami, terlebih di Indonesia yang biasanya jadi limbah, itu malah bisa diolah jadi kerajinan tangan. Ini mah udah rahasia umum lah ya. Kerajinan tangan itu kan sangat berkaitan dengan seni kria. Terlebih handmade, buatan tangan manusia. Kalau buatan tangan manusia itu hasilnya untuk setiap produk dengan desain yang sama, hasilnya mungkin mirip, tapi belum tentu sama. Karena namanya juga tangan manusia, apalagi kalau tangan manusia itu belum terlatih. Kalau udah terlatih bisa lah mirip-mirip, bisa 9899, 98,99 lah mirip-mirip gitu dengan desain awalnya. Yang pasti adalah handmade itu kalau di luar negeri pasti mahal, terlebih produk lokal kita. Kenapa? Karena orang luar itu percaya kalau produk handmade buatan Indonesia itu kualitasnya itu bagus dan mereka fokus dengan detailnya. Balik ke topik utamanya, untuk kerajinan tangan berbahan dasar pisang, biasanya bahan baku yang digunakan itu pelepah pisang. Kalau nggak tahu tuh pelepah pisang itu bisa kalian searching ya. Searching. Yalah udah ada internet, masa harus dideskripsikan, bisa searching lah. Biasanya pelepah pisang ini digunakan dalam industri makanan untuk bungkus makanan. Wih, kalau bahasa bekennya packaging makanan. Jadi kalau kalian mau jualan nih, jualan makanan yang bungkusnya pakai pelepah pisang, misalnya apa ya, lemper gitu. Biar makin laku kalian bikin orang penasaran gitu, pakai embel-embel bahasa Inggris. Misalnya lemper. Lemper dengan food grade packaging. Wih, deskripsinya dikemas dengan packaging food grade berbahan dasar alami. Padahal mah bungkusannya daun pisang juga. Nah, tapi berhubung kita membahasnya kerajinan tangan,
Kebanyakan pelepah pisang yang digunakan itu pelepah pisang yang sudah kering. Jadi kalau buat makanan yang masih hijau, kalau buat kerajinan tangan yang sudah kering atau yang sudah dikeringkan. Alasannya mungkin ya, karena kalau udah kering itu daunnya itu nggak melewet. Kalau masih hijau kan melewet-melewet gitu. Belum lagi harga pelepah pisang itu pun murah. Ya gue inget banget nyokap gue sering beli pelepah pisang buat bikin kue dan katanya itu harganya murah. Apalagi kalau kalian mau belinya banyak, pasti murah banget karena belinya borongan. Belum lagi kalau kalian mau jemur gitu atau keringin, kan biasa beli itu masih dalam keadaan hijau, harus kalian jemur dulu. Itu nggak pakai modal yang cukup besar. Justru kalian pakai sinar matahari malah nggak bayar. Lalu setelah gue menyelami dunia internet, asik dunia internet yang masih surface ya, gue menemukan beberapa kerajinan yang ada di Indonesia. Salah satunya di website Sarungpreneur. Ada lukisan dari pelepah pisang. Gue deskripsikan sedikit. Jadi lukisannya itu masih ada garis lukisannya. Lalu pelepah pisang itu ditempel, kayaknya ditempel sini, membentuk objek tersebut. Objeknya di sini kapal. Bisa kalian searching sendiri di sarungpreneur.com. Next, ada tas dari pelepah pisang. Bentuknya itu tote bag. Bahan bakunya pelepah pisang. Kalau gue lihat itu ada yang dianyam dan ada juga yang dijahit. Ya kalau ini udah cukup sering lah ya bikin tas dari anyaman. Yang bikin unik adalah bahan yang digunakan yaitu pelepah pisang. Yang unik selanjutnya adalah kotak tisu. Setahu gue kotak tisu itu tebel loh. Kalau pelepah pisang itu menurut gue kurang tebel. Meskipun dia udah kaku ya kalau udah kering. Mungkin ada bahan-bahan tambahan buat kotak tisu gitu dari pelepah pisang. Menarik. Nah, yang terakhir adalah kerajinan tangan pelepah pisang yang berupa sendal jepit. Wah, orang Indonesia udah bisa membuat sendal jepit dari limbah pelepah pisang. Gak kebayang sih gue bagaimana rasanya pakai sendal jepit ini. Tapi kalau seandainya orang Indonesia udah bisa bikin sendal dari pelepah pisang, kenapa mereka nggak coba buat sepatu juga gitu? Kan keren ya. Kalau buat sepatu, brand Indonesia bahannya pelepah pisang. Tadi udah gue searching sih sepatu berbahan pelepah pisang, tapi nggak keluar. Yang keluar cuma sandal berbahan pelepah pisang. Oke, gue mulai mengerucut kepada bidang-bidang yang sering memanfaatkan pisang dalam bidangnya. Yang pertama adalah dari bidang peternakan. Ini biasa ya, dimana pisang itu limbahnya digunakan sebagai pakan ternak. Gue menemukan nih di salah satu website pemerintahan, sumbarprof.go.id, website pemerintahan milik Sumatera Barat. Di sana ada cara untuk membuat pakan ternak dari limbah kulit pisang. Jadi kulit pisang itu diolah sedemikian rupa, dicampur, dipisahkan dan bla bla bla, barulah bisa diberikan kepada ternak. Tapi memang tinggal masalah selanjutnya adalah ternak jenis apa yang bisa memakan pakan ternak dari kulit pisang ini. Jadi nggak mungkin ya semua ternak makan pakan ternak dari kulit pisang ini. Sekarang coba dibandingin dengan bidang awal tadi, yaitu bidang kuliner, di mana gue bilang Ibu Ratna itu membuat kulit pisang yang notabene-nya limbah bisa jadi makanan manusia. Sedangkan di Sumatera Barat ini mengolah limbah kulit pisang itu menjadi pakan ternak. Artinya setiap daerah itu pasti memiliki cara tersendiri untuk mengolah limbah yang ada. Jadi mau mindset apapun yang diterapkan, mau itu limbah diolah jadi makanan atau diolah menjadi non makanan manusia, selama ada yang mau take action untuk mengolah dan mendistribusikannya, maka limbah-limbah tadi itu bisa jadi hal yang berguna buat masyarakat. Dan bidang terakhir yang pengen gue bahas adalah dari bidang pertanian. Ya, sekarang itu banyak banget startup yang fokus di bidang agrikultur. Misalnya 5 kilo dan si kumis. Yang notabene itu fokus untuk menjual hasil bumi. Ada juga startup fintech agrikultur yang fokus untuk meminjamkan modal kepada para petani atau enggak menghubungkan
investor dengan petani. Lalu hubungannya dengan pisang apa? Hubungannya adalah kedua startup ini tuh setelah gue masuki websitenya yang si kumis dan 5 kilo, gue sulit menemukan penjualan pisang. Ada yang jual pisang, tapi satu yang dijual tuh rata-rata pisang Cavendish atau pisang Ambon dan juga pisang kepok. Nah, di sisi lain mereka itu kan juga menawarkan petani untuk jadi suppliernya. Tapi gue nggak menemukan tuh permintaan menjadi supplier pisang. Mungkin aja belum ada yang tertarik atau memiliki permintaan atas pisang-pisang gitu, gue nggak tahu. Mungkin karena saat ini orang kan kebanyakan ngambil pisang dari distributor ketimbang petani langsung. Kalau gue cari di Google ya, keyword yang gue pakai itu jual pisang online, gue nemuin website lain yaitu pasarinduk.id. Di sana kalian coba masuk ke kategori pisang, ada beberapa jenis yang dijual, tapi tidak menunjukkan pisangnya dari distributor mana, pisangnya dari produsen mana, nggak ditunjukin suppliernya dari mana. Jadi ibarat semacam e-commerce lah gitu. Nah, yang tadi itu adalah beberapa channel yang coba gue searching apakah mereka menjual pisang atau enggak. Tapi di sisi lain gue juga searching tentang perkebunan pisang itu sendiri. Ya tentu dong, kalau kalian mau mendistribusikan sesuatu, kalian harus punya produsennya. Tapi gue belum menemukan banyak nama pengusaha yang fokus di perkebunan pisang atau di produsen pisang. Gue baru menemukan satu aja sih, namanya Pak Adi dari Pekanbaru. Artikelnya dari Tribun News tahun 2017. Di mana Pak Adi ini mengatakan ya, kalau merawat pisang itu sebenarnya gampang, nggak susah. Lalu untuk menjualnya pun udah ada penampung yang mau menampung. Tinggal telepon aja lalu diambil. Artinya kan kalau mau membuat kebun pisang itu kita udah nggak perlu takut yang namanya jual kemana. Yang penting adalah apakah kalian bisa atau mampu untuk memberikan suplai kepada penampung tersebut. Itu dia masalahnya. Dan mungkin memang kalau membuat perkebunan itu kalian butuh tanah. Ya itu kendala lah. Oke, itu aja bahasan yang pengen gue bahas di episode 4 Optional Podcast kali ini. Gue review sedikit dulu. Jadi, pisang adalah salah satu komoditas di Indonesia yang menurut gue cukup powerful atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Ada 4 bidang yang gue bahas di episode kali ini, yaitu pertama bidang kuliner, tentunya karena sifat dari pisang sendiri adalah makanan atau pangan. Yang kedua, bidang kerajinan tangan, di mana yang biasa diolah menjadi kerajinan tangan adalah limbah pelepah pisang, karena dianggap mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Yang ketiga, di bidang peternakan, di mana kulit pisang atau limbah kulit pisang bisa dijadikan makanan ternak apabila diolah sedemikian rupa sehingga memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh ternak tersebut. Yang terakhir adalah bidang pertanian, di mana yang gue bahas adalah bagaimana kita bisa menjadi produsen pisang itu sendiri. Karena tanpa produsen pisang, bidang-bidang di atas tidak punya bahan baku untuk menjalankan usahanya. Jadi produsen pisang itu adalah salah satu faktor penting untuk terjadinya usaha-usaha di atasnya. Ya, itu aja yang pengen gue bahas di episode keempat kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, dan juga bisa memberikan inspirasi buat kalian yang sedang mencari peluang usaha, karena pisang itu mudah dicari, murah, dan mudah diolah. Ya, itu aja dari gua. Pisang adalah salah satu komoditas dari ratusan komoditas yang ada di Indonesia yang sangat berlimpah. Tapi agar komoditas itu dapat bermanfaat, tentunya dibutuhkan orang-orang yang kompeten atau punya keahlian atau punya kemauan untuk mengolahnya. Jadi opsi ada di tangan kalian. Komoditas apapun bukan menjadi masalah. Yang penting apakah kalian punya niat untuk melakukannya. Itu aja dari gua, Edwin, Optional Podcast. Thank you.